Assalamualaikum semua, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat sagu keju lumer dengan tekstur luar yang kokoh tapi dalamnya benar-benar lumer dan renyah banget. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa bantu subscribe dulu ya. Gimana cara buatnya? Yuk ikuti videonya sampai selesai. Berikut bahan-bahannya. Di sini saya pakai tepung sagu tani. Ini saya pakai tepung sagu merek ini ya. Ini tepungnya akan membuat kue sagu keju kita menjadi putih dan hasilnya akan lebih bagus. Saya cuma pakai 450 gram. Kemudian untuk butternya saya akan coba pakai butter Blue Triangle. Teman-teman mau pakai butter merek lain juga boleh ya. Ini hanya dipakai sebanyak 100 gram. Kemudian pakai juga 100 gram margarin. Saya pakai merek Blue Band. 150 gram keju, 2 kuning telur, 70 ml santan instan, dan 150 gram gula halus. Saya pakai 1 lembar daun pandan, kemudian saya bagi 2. Langkah pertama, kita akan sangrai dulu tepung sagunya. Masukkan daun pandan yang sudah dicuci bersih dan sudah kering. Ini kita sangrai supaya nanti kuenya renyah dan tahan lama. Ini tepungnya disangrai sekitar 10-15 menit sampai teksturnya kering dan ringan seperti ini ya. Bisa terlihat dari daun pandannya yang sudah mulai mengering. Dan ini sudah sekitar 12 menitan saya sangrai tepungnya. Tepungnya juga sudah terasa sangat ringan dan ini kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita pakai ya. Kemudian ini kita timbang kembali, kita pakai sekitar 380-400 gram. Siapkan wadah yang kering dan bersih. Dan wadahnya ini lumayan sedikit besar ya. Kemudian masukkan butter dan juga margarin. Untuk butter teman-teman boleh pakai merek Wisman atau boleh pakai merek apapun juga. Tapi harus dicampur dengan margarin ya supaya teksturnya kokoh. Dan ini butternya sebelum kita pakai kita dinginkan dulu di chiller. Jadi kita pakai butternya dalam kondisi dingin. Kemudian ini diaduk sampai butter dan margarinnya tercampur dan menyatu. Jika teman-teman mau mengaduknya dengan mixer juga boleh dengan kecepatan paling rendah. Selanjutnya masukkan gula halus. Ini saya pakai gula pasir yang kemudian saya blender. Kemudian aduk kembali sampai teksturnya lumer, lembut, dan ini diaduk kira-kira sekitar 1-2 menitan. Aduk sampai dia warnanya putih pucat sedikit seperti ini ya. Masukkan 2 kuning telur, kemudian aduk kembali. Ini aduknya jangan terlalu lama, hanya sampai dia tercampur saja. Jika sudah tercampur, masukkan santan instan sebanyak 70 ml ya. Ini saya pakai santan merek Sasa. Tidak perlu ditambahkan air. Kemudian ini juga diaduknya hanya sampai tercampur, jangan sampai overmix ya. Ratakan kembali dengan spatula supaya santan yang di bawahnya bisa tercampur. Masukkan keju parut. Ini kejunya kalau bisa diparut sehalus mungkin. Di sini kejunya saya pakai keju edam dicampur dengan keju parmesan. Teman-teman boleh pakai keju cheddar lainnya. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Terakhir kita masukkan tepung sagu yang sudah dingin. Ini kita ayak terlebih dahulu. Kita masukkan sedikit-sedikit sampai kita rasa adonannya sudah pas dan mudah untuk dicetaknya. Dari timbangan yang 400 gram tadi, ini hanya saya pakai sebanyak 390 gram ya, tidak semuanya. Aduk kembali sampai tercampur dan bisa membentuk sebuah adonan. Nah, ini tepungnya sudah tercampur, dia tidak terlalu kental dan juga tidak encer. Kalau kita pegang adonannya, dia lembek tapi tidak terlalu lengket ya. Lalu ini adonannya akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini dapat 3 kantong.
Kemudian ambil spluit yang ujungnya atau lubangnya sedikit besar supaya nanti mencetaknya gampang. Ambil lagi satu plastik segitiganya, kemudian masukkan spluitnya ke dalam plastik segitiga. Baru kemudian kita masukkan adonan kuenya ke dalam plastik segitiga yang sudah ada spluitnya. Nah, ini siap untuk kita cetak. Cetak adonan di atas loyang yang sudah diberi margarin tipis-tipis ya. Untuk motifnya sesuai selera teman-teman aja, boleh dibentuk seperti ini, bentuk lingkaran, atau mau bentuk motif bunga juga boleh. Tangan kiri kita memegang paling bawah sambil kita tekan saat kita mencetak kuenya ya. Setelah selesai kita cetak semua, ini akan saya beri taburan keju parut sedikit. Untuk kejunya ini saya pakai keju cheddar biasa. Nah, ini sudah saya cetak semuanya. Ini baru dapat 3 loyang karena loyang saya hanya ada 3. Ini masih ada sisa 1 plastik lagi ya. Total akhir semuanya ini dapat 4 loyang. Panaskan terlebih dahulu oven sebelum kita pakai sekitar 5-10 menit. Kemudian jika sudah panas, masukkan loyang pertama di rak paling bawah dan loyang kedua di rak paling atas. Kita panggang 2 loyang dulu selama 15 menit. Panggang dengan api sedang cenderung kecil, tapi ini saya pakai api yang benar-benar kecil supaya bawahnya tidak gosong dan dalamnya matang sempurna. Setelah 15 menit ini akan kita tukar posisinya. Loyang di rak bawah akan saya naikkan ke atas, kemudian yang di rak atas akan saya pindahkan ke rak paling bawah. Dan ini kita panggang lagi selama 15 menit supaya matangnya merata. Setelah 30 menit boleh ditambahkan lagi 15 menit sambil ditukar lagi posisi loyangnya, dan arah kiri kanannya juga boleh sambil ditukar. Pokoknya teman-teman bisa cek kematangannya ya, bisa dilihat dari warna keju atasnya sudah agak kecoklatan dan tekstur bawahnya juga warnanya sudah oranye kecoklatan. Karena menggunakan api yang sangat kecil, ini saya panggang sekitar 45 menit sampai 1 jam. Ini hasilnya, teman-teman bisa lihat. Warna sagunya putih cantik, kejunya sudah matang, warnanya oranye keemasan, dan tekstur warna bawahnya juga cantik, tidak gosong, dia warnanya golden brown gitu ya. Warna kue sagunya juga putih cantik, dan ini teksturnya kalau kita pegang kokoh, tidak mudah hancur. Tapi kalau kita patahkan seperti ini rapuh banget dan ini renyah banget. Kuenya juga matang sempurna sampai ke dalam, tidak ada adonan yang mentah di dalamnya. Ini kuenya kalau kita hancurkan seperti ini benar-benar rapuh, renyah, dan ini lumer banget. Jadi dengan tampilan yang kokoh, tapi saat kita masukkan ke dalam mulut ini langsung lumer pecah gitu ya. Aroma butternya juga kecium wangi, nggak kalah dengan butter Wisman, tapi untuk lumernya masih lebih lumeran dengan menggunakan butter Wisman. Tapi dengan butter Blue Triangle ini juga lumernya sudah dapat. Karena tadi saya pakai keju edam, jadi ini rasanya gurih, manis, dan juga crunchy, dan juga rasa kejunya berasa banget dari keju parmesannya. Yuk teman-teman boleh cobain perpaduan 2 keju dan juga butter yang saya pakai ini. Tampilan yang sangat cantik dan rasa yang benar-benar enak banget. Bisa disajikan untuk isian toples lebaran ataupun juga untuk ide jualan. Teman-teman boleh pakai resep ini untuk kualitas yang premium tentunya. Selamat mencoba di rumah, semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe, terima kasih.
Mohon maaf jika ada salah, tungguin video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.